Menyiksa diri dengan hyper-independence. Hyper-independence. Lalu, bagaimana hyper-independence ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Apa keterhubungan antara hyper-independence dan bertahan dari trauma? Bagaimana cara mengatasinya? Berikut ini. Pernah mendengar istilah kritikus paling kejam adalah diri sendiri? Orang-orang dengan hyper-independence pasti akrab dengan situasi ini. Pertanyaan yang sering ditanyakan, mau dibantuin nggak? Jawabnya malah nggak usah, makasih. Pernahkah kamu berada di percakapan seperti ini? Kalau iya, dan terjadi, masih sesekali selamat. Artinya, kamu tidak perlu mendengar video ini sampai selesai. Namun, jika kamu termasuk sering berkali-kali menolak bantuan, terlepas dari apapun bentuknya itu, dari orang lain ataupun orang terdekat, hati-hati, bisa jadi kamu adalah hyper-independence. Apa itu hyper-independence? Menurut psikologi, memilih untuk tidak bergantung pada semua orang meskipun hal itu dapat berdampak negatif, bisa disebut hyper-independence. Konselor profesional Jenny Frederick menyebutkan, muncul sebagai perspektif aku, bukan kita. Beberapa contoh diantaranya seperti mengambil terlalu banyak tanggung jawab, mengatakan tidak untuk membantu, mengalami masalah dengan mendelegasikan tugas, kemandirian yang berlebihan versus kewaspadaan yang berlebihan. Perbedaan utama antara hyperkemandirian dan kewaspadaan berlebihan adalah bahwa kewaspadaan berlebihan membuat orang-orang itu terus-menerus mencari potensi, ancaman, dan keadaan tidak sadar. Ya, dia sebaliknya, hyperkemandirian ini adalah pilihan masyarakat yang sadar dan disengaja untuk tidak meminta bantuan. Keduanya merupakan respon trauma dan sering dialami orang-orang secara bersamaan. Akar dari hyper-independence ini bisa disebabkan oleh trauma di masa lalu. Terlebih jika ada orang dewasa yang dapat dipercaya atau diandalkan. Sehingga mau tak mau mengandalkan diri sendiri untuk menyelesaikan masalah, melindungi diri. Hyper-independence yang memiliki kaitan dengan trauma masa lalu juga akan berpengaruh pada alam bawah sadar dari diri kita. Faktanya, respon sistem saraf telah menyebabkan sifat-sifat ini berkembang dalam upaya untuk melindungi diri dari trauma lainnya. Terkadang, tubuh dan pikiran secara alami menemukan cara untuk bertahan dari trauma itu. Ada sebuah pemikiran, saya perlu melindungi diri saya. Tidak ada yang melakukan ini lagi kepada saya. Anak yang tidak menerima kasih sayang, dukungan, dan perlindungan dari orang tuanya akan berhenti meminta apa yang tidak mereka terima, seperti berhenti menangis, menekan emosi mereka, dan dalam hyper-independence menjadi mandiri pada usia dini. Efek dari attachment ini pada anak hingga orang dewasa bermacam-macam, mulai dari berhenti mempercayai orang lain, menjaga jarak emosional, tertutup, dan sangat ketakutan. Bentuk keintiman, kedekatan, dan cinta menjadi asing dan ditakutkan. Dalam kasus yang lebih parah, hyper-independence memiliki pemikiran pesimis, terutama tentang orang terdekat. Selalu takut akan dikhianati, sama seperti kejadian trauma yang dulu mereka alami. Mereka menghindari keintiman. Orang dengan hyper-independence selalu menolak segala jenis bantuan, menjalani hidup dengan bebas, menghindari komitmen dalam hubungan, dan mengatakan lebih suka menyendiri daripada bentuk hubungan dengan orang lain. Karakteristik hyper-independence memiliki teman atau pasangan adalah hal yang sangat dihindari oleh orang hyper-independence karena takut dikhianati, ditinggalkan, disakiti. Mereka akan menghindari orang yang bisa menjadi teman atau pasangan. Lebih lagi jika mereka menyadari perasaan suka atau tertarik terhadap seseorang. Insting mereka
langsung ingin melarikan diri, ya, menghindari hubungan yang bisa menyebabkan rasa sakit yang sama yang mereka derita di masa lalu. Adalah sebuah karakteristik dari hyperindependence lainnya. Dalam Exploring Your Mind, ada 5 karakteristik hyperindependence yang bisa sering ditemukan. Yang pertama yaitu workaholic, menyibukkan diri dengan pekerjaan menjadi dalih untuk menghindari segala macam komitmen seperti persahabatan, keluarga, dan pasangan. Menimbulkan diri dalam pekerjaan, ya. Jadi dia itu menimbun diri dalam pekerjaan atau terobsesi dengan tujuan pekerjaan. Menjadi salah satu kebiasaan memilih untuk tidak bergantung dengan orang lain. Yang kedua yaitu sulit mendelegasikan waktunya atau sulit untuk meminta bantuan. Karakter lainnya yang paling awam adalah merasa dapat menangani apa saja meskipun mereka butuh bantuan, atau mendelegasikan tugas mereka, enggan untuk melakukan hal tersebut karena mereka merasa otoritas dan kekuatan mereka dicabut. Sebagai hyper independence, menjadi tegas, efisien, dan menyelesaikan semuanya tanpa bantuan siapapun dan hal yang dibanggakan. Yang ketiga yaitu memiliki kepribadian tertutup. Mereka membunyikan atau menyibukkan dirinya dari menekan emosi, walaupun dirinya merasa terpuruk. Orang dengan hyper ini sulit berbagi dengan siapapun untuk mereka merasakan atau apa yang membuat mereka khawatir. Lingkungan emosional dan fisik seseorang dengan hyper independence menjadi hal yang profesional buat dirinya sendiri. 4. Cenderung membuat keputusan sepihak. Orang dengan karakter ini akan selalu membuat keputusan sepihak dan sangat tersinggung jika apa yang mereka sarankan tidak dilakukan. Mereka kesulitan dalam hidup bersama orang lain. Hyperindependence mudah berselisih paham dengan orang lain, merasa frustasi jika hal-hal tidak berjalan seperti yang mereka inginkan, sulit berbagi ide, sulit berkomunikasi dan bekerja dalam tim. Yang kelima yaitu mereka benci membutuhkan atau dibutuhkan. Hyperindependence tidak menyukai ketika mereka mulai membutuhkan seseorang. Keintiman dari perasaan cinta untuk dekat dengan orang lain, untuk berbagi waktu dan pengalaman asing bagi mereka. Menghindari keintiman seperti perasaan membutuhkan atau ada yang membutuhkannya. Hanya dengan cara ini, mereka menghindari risiko terluka atau dikhianati. Melihat dari kelima contoh yang telah saya sebutkan tadi, karakteristiknya bukan berarti tidak ada cara menangani hal tersebut. Ada beberapa trik yang bisa kita lakukan agar independence ini tidak menjerumuskan diri lebih buruk lagi, ya. Hubungan di mana kemandirian yang hyper dapat menimbulkan masalah trauma. Hyperkemandirian berasal dari pengalaman negatif dari hubungan kita sebelumnya. Mereka yang mempraktekkan mekanisme coping ini biasanya mengalami kesulitan dalam mengelola hubungannya dengan orang lain. Masalah-masalah dapat menimbulkan dalam hubungan dengan pasangan, teman, keluarga, dan bahkan di sekolah atau di tempat mereka bekerja. Dengan pasangan, kemandirian yang berlebihan dalam hubungan dapat membuat pasangannya merasa terisolasi, tidak diinginkan atau dihargai. Perasaan ini dapat bermanifestasi menjadi masalah yang lebih signifikan, seperti kelelahan dalam berhubungan, kecemasan dalam hubungan, gangguan keterikatan, dan masalah pengabadian. Hal ini mungkin membuat pasangan Anda kurang mau berbagi, sehingga lebih sulit mengembangkan komunikasi yang sehat. Dengan teman atau anggota keluarga, kemandirian yang berlebihan dengan teman bisa berupa dengan kemandirian dengan pasangan. Hal ini dapat membuat orang memiliki dorongan minimal untuk membentuk hubungan baru atau berhubungan kembali dan dapat mengembangkan gangguan kepribadian. Menghindar
keluarga, dan teman-teman mungkin menganggap Anda kesal terhadap mereka. Dan meskipun sebenarnya tidak akan lebih sulit bagi Anda untuk menemui mereka untuk memenuhi kebutuhan Anda dan semakin membuktikan perasaan Anda bahwa Anda perlu menyendiri. Di tempat kerja atau sekolah, kemandirian yang berlebihan dalam lingkungan profesional dapat menjadi perilaku yang merusak diri sendiri yang dapat membuat Anda gagal dalam jangka panjang, dikeluarkan dari proyek dan acara, dan membuat orang lain memandang Anda secara negatif. Jika Anda berada dalam posisi berkuasa, tetapi Anda tidak pernah mendelegasikan dengan tepat karena terlalu mandiri, hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan di antara rekan kerja dan bawahan Anda. Hal ini juga dapat membuat Anda kehilangan sekutu di tempat kerja atau koneksi nyata apapun di tempat di mana Anda menghabiskan waktu. Kurangnya dukungan di tempat kerja dapat menyebabkan kurangnya keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi. Inilah 7 tips cara berhenti menjadi terlalu mandiri ya. Meskipun menjadi terlalu mandiri merupakan respon trauma, ada cara untuk mengatasi dan mengambil langkah-langkah untuk maju dengan cara yang sehat dan seimbang. Apa sajakah langkah itu? Ini dia 7 langkah mengelola hyper independence atau kemandirian. Yang pertama, mengatasi masalah kepercayaan. Meluangkan waktu untuk mengatasi masalah kepercayaan sangatlah penting. Kami belajar banyak dari pengalaman kami dan mendasarkan pandangan kami pada hal tersebut dan memanfaatkan pengalaman tersebut untuk belajar bagaimana mengelola kekecewaan adalah langkah yang penting untuk membangun kepercayaan. Biarkan diri Anda merasakan indahnya iman dan kepercayaan pada orang lain sekali lagi. Yang kedua, membangun hubungan yang bermakna. Memiliki orang yang dapat tampil, Anda hanya akan terwujud jika Anda mengizinkan orang lain melakukan apa yang Anda inginkan. Kemungkinan besar Anda memiliki orang-orang dalam hidup yang peduli pada diri Anda dan ingin didukung. Jadi, membiarkan diri Anda mengambil resiko, membiarkan mereka menunjukkan diri Anda sangatlah penting. Yang ketiga, yaitu memberikan tugas kepada orang lain. Sadarilah bahwa orang lain juga mampu menyelesaikan tugas. Tantang diri Anda untuk mendelegasikan suatu pekerjaan dan memantau emosi Anda. Memberikan tugas kepada orang lain juga dapat mewujudkan atau menunjukkan bahwa membiarkan orang lain untuk melakukan sesuatu adalah hal yang aman. Yang keempat yaitu meminta bantuan. Meminta bantuan bisa jadi menakutkan, tapi ini adalah langkah pertama untuk melihat bagaimana orang lain bisa hadir dan mendukung Anda tanpa mengecewakan Anda. Masing-masing langkah ini mencakup unsur pengambilan risiko. Namun, manfaat dari pengetahuan dan rasa didukung akan sepadan dengan risikonya. Yang kelima, katakan tidak. Penting untuk mengetahui batasan Anda. Penting untuk memahami bahwa hanya karena Anda bisa, bukan berarti Anda harus melakukannya. Kita dapat melakukan banyak hal secara mandiri, namun kita mungkin tidak mempunyai kapasitas untuk melakukannya. Biarkan diri Anda lolos dan katakan tidak, sehingga Anda dapat menjaga diri Anda saat Anda membutuhkannya. Jika Anda merasa lesu, akan lebih sulit untuk meminta bantuan. Yang keenam, hindari hubungan kodependen. Mereka yang sangat mandiri harus menghindari hubungan yang seperti ini karena mereka sering merasa seolah-olah mereka memiliki beban dalam mengelola hubungan. Mereka sering kali merasakan terbebani oleh kebutuhan individu dan mengambil tindakan lebih banyak untuk menghindari menyakiti perasaan mereka. Akan lebih sulit lagi bagi orang lain untuk berhenti bersikap kodependen ketika mereka diasuh oleh orang yang sangat mandiri. Yang ketujuh
adalah upaya menuju saling ketergantungan. Kita semua perlu terhubung dengan orang lain, dan hubungan dekat mencakup saling mengandalkan satu sama lain. Berusaha membentuk hubungan saling bergantung adalah hal yang sangat sehat karena memungkinkan Anda menikmati dukungan orang lain dengan cara yang berarti. Mengembangkan saling ketergantungan dapat dicapai melalui bentuk pengobatan seperti terapi interpersonal. Memiliki luka emosional dan trauma lebih dari orang yang dipercaya memang menyakitkan. Namun, manusia adalah makhluk sosial sehingga tidak bisa menghindari interaksi dan kedekatan dengan orang lain. Belajar berdamai dengan masa lalu dan menyelesaikan trauma lebih baik ketimbang menyiksa diri dengan merasa bisa melakukan semuanya sendirian. Jika kamu memiliki kesulitan dalam meminta bantuan atau membuka diri dengan orang lain karena trauma, kalian bisa menghubungi ahli yang lebih profesional. Menangani masalah kesehatan mental lebih baik jika dilakukan bersama ahli yang mendalami kesulitanmu. Ingat, membutuhkan orang lain bukanlah sebuah kelemahan. Sekian yang bisa kita bahas. Untuk lebih lanjut dan lebih banyak lagi, silahkan tulis di kolom komentar apa yang ingin kita bahas selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share ke teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.